Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama aku Panusal Sitanggang dengan NPM 2415061089 dari kelompok 1C. Jadi sini saya akan membahas dan mendemonstrasikan uh, perakitan rangkaian asinkronus counter up 6 bit. Nah, sebelum merangkai, apa sih itu asynchronous counter? Nah, jadi asynchronous counter atau disebut dengan ripple ripple counter adalah jenis pencaca yang setiap flip-flopnya dipicu oleh output dari flip-flop sebelumnya, bukan dari flip-flop yang sama. Maksudnya itu yang menerima output secara langsung dari clock itu cuma flip-flop pertama, sedangkan flip-flop kedua, ketiga, dan seterusnya menerima sinyal clock dari flip-flop sebelumnya. Nah, itu counter ini disebut dengan up, itu karena cara perhitungan counternya. Nah, dimulai dari 0, 1, hingga nilai maksimum dari itu jumlah bit yang ada. Nah, untuk yang 6 bit, yang berarti 2 pangkat N dikurang 1. N itu jumlah bitnya, jumlah flopnya. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 1, 64 kurang 1. Jadi nilai maksimumnya itu ada 63. Oke, lanjut kita akan pakainya. Jadi komponen yang dibutuhkan itu ada, pertama itu flip-flopnya, yaitu 4027. Kemudian tombol input. Untuk clocknya kita pakai toggle. Kemudian untuk menampilkan outputnya, yaitu logic probe. Nah, kita pakai yang large saja, yang besar. Nah, di rangkaian juga nanti kita menggunakan ini, power. Jadi guna power ini untuk membuat inputnya selalu satu, selalu bernilai satu. Nah, tujuannya agar flip-flopnya toggle, karena ini menggunakan jika. Oke, langsung kita rangkai saja. Jadi kita pasang dulu flip-flopnya ini. Karena kita menggunakan 6 bit, berarti flip-flopnya ada 6. Kita pasang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Kemudian kita pasang sebagai clocknya, kita pasang di sini aja. Kemudian untuk menampilkan output, pakai logic probe, kita letakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir ada di sini. 6. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu yang menerima clock secara langsung itu cuma flip-flop pertama. Berarti kita hubungkan clocknya ini dengan logic toggle. Nah, sedangkan flip-flop yang lain itu menerima sinyal clock dari sebelumnya, dari flip-flop sebelumnya. Sini kita pasang kibar. Kenapa pakai kibar? Itu karena yang menggunakan up itu, counter up itu, outputnya itu pakai key, sedangkan kibar itu untuk khusus untuk down. Kita pasang saja sini ke semua flip-flop. Nah, yang flip-flop ini tidak perlu karena nggak ada flip-flop lagi yang membutuhkan sinyal dari flip-flop ini, karena ini udah terakhir. Selanjutnya kita akan menghubungkan output-outputnya ini ke ini, output ini ke flip-flop. Dan terakhir ini. Nah, tidak di sini yang menerima flip-flop secara langsung itu cuman yang yang output pertama itu ada di sini. Berarti ini ada LSB atau less system bit. Aduh, lupa namanya. Less significant bit. Di sini kita menggunakan yang ini output pertama ini akan menjadi list
significant bit. Silakan yang terakhir ini ada most significant bit atau MSB. Nah, ini kan inputnya belum terhubung, jadi kita bukan ini dan kita pasang power. Seperti yang saya bilang tadi, guna power itu untuk membuat inputnya jadi satu. Kita pasang ke semua flip-flop. Nah, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Coba kita run. Nah, ini adalah kondisi awal dari kondisi default dari counternya. Jika kita run, kita klik ini, kita beri satu sinyal clock. Nah, flip-flopnya ini akan aktif, akan mengalami toggle yang membuat outputnya ini jadi satu. Coba kita beri sinyal lagi, ini yang kedua. Nah, yang flip-flop pertama ini akan mati, tapi flip-flop kedua ini akan nyala gitu. Coba kita beri sinyal lagi. Nah, flip-flop pertama ini akan menyala, silakan flip kedua tetap juga menyala. Kita beri sinyal flip lagi. Nah, flip-flop pertama kedua ini mati, silakan flip ketiga ini nyala. Ini dikarenakan flip-flop pertama ini akan berubah setiap satu sinyal clock, sedangkan flip kedua ini akan berubah setiap dua sinyal clock. Jadi rumus flip-flopnya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Jadi ini akan berubah setiap 1, setiap 2, ini setiap 4 clock, setiap 8 clock, setiap 16 clock, dan 32 clock. Coba kita run. Kita beri sinyal lagi. Nah, sinyal flip ke 2 itu mengalami perubahan. Kita beri sinyal clock 2. Itu ini pertama dan kedua. Nah, kita lihat flip keempat ini mengalami perubahan. Berarti sudah 16 kali kita memberikan sinyal clock. Nah, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.